Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pagi hari ini suasananya cukup mendung ya, dan setelah berolahraga pagi masih bugar, alhamdulillah saya akan mengunboxing dan mereview paket kiriman yang cukup cakep nih, kuat, keras, dan rapi tentunya. Kita lihat dulu dari mana ini, dari sini coba. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar gak ketinggalan video-video terbaru menarik dari saya tentunya, biar tidak ketinggalan info-infonya. Keren banget ini, memang kayaknya kardusnya spesial, ini kardus spesial untuk ukuran yang segini, soalnya ini di sini ada lubang, ini spesial khusus beli untuk diperuntukkan. Di luar seperti ini, tapi di dalam dia rapi utuh ya, plastik balonnya. Mantap guys. Ini galih asem, ini bukan ingas merah ya. Informasi yang saya dapat dari maker, ini galih asem, bukan the ingas merah. Untuk handlenya longgar, perhatikan model jengkolannya, pegangannya longgar ya, artinya ini masih ada stand di sini, mengingatkan kita pada si ingas merah, model seperti ini. Di sini rapat, tidak ada rongga yang terbuka. Ingas merah ketiganya sudah sold out, terus galih asem beberapa yang semuanya sudah sold out. Ini baru datang, benar-benar fresh dari maker. Sangat glossy. Jadi ini nanti akan saya tanyakan kembali, karena ini mirip sekali dengan si ingas merah. Sebelum diberangkatkan kemarin memang penyampaiannya ini galih asem. Nanti untuk validasinya saya tulis di deskripsi ya guys, untuk kebenarannya. Kadang kan penyampaian saya ini lebih dulu daripada deskripsi kan, seperti itu. Jadi saya pembuatan video dulu, selanjutnya editing. Setelah editing ya saya edit itu, saya masukkan tanda air WM watermark, terus saya kasih musik umpamanya, terus selanjutnya saya potong-potong mana yang kurang, tapi tidak ada settingan editan. Kalau saya nggak perlu dipotong-potong, saya motongnya di akhir ketika saya setelah salam itu saya potong biar tidak ada tangan saya ke sini, biar tidak kelihatan. Nah, cuma di situ saya motong, bisa disimak, disaksikan, sangat enjoy kan. Saya tidak ada potongan video sama sekali. Kalau ada potongan-potongan video dipotong, diedit, itu memang YouTuber profesional. Jadi kalau mau membandingkan dengan YouTuber yang lain silahkan, boleh, tapi saya tetap konsisten seperti ini. Tugas saya mengunboxing, mereview gitu. Jadi media jualan saya di sini gitu. Kalau mau saya kepengennya saya bermain golok, loncat sana loncat sini, sudah ada di sebelah, silahkan simak di sebelah. Jadi mohon maaf ya, seperti inilah saya apa adanya gitu, dengan kekurangan saya ini, begitu mungkin bisa dipahami. Jadi ini nanti kan biasanya setelah di pembuatan video terus saya edit, baru saya upload. Sebelum upload kan saya tulis dulu deskripsinya,
Itu termasuk saya mencantumkan nomor WA, mencantumkan Facebook saya, mencantumkan Instagram saya, mencantumkan Shopee saya, walaupun di Shopee saya belum pernah transaksi. Begitu. Oke. Ini kita lihat tadi ngunci ya, seperti ini ngunci. Ini buka, buka. Kita lihat dalamnya. Seperti biasanya, sangat-sangat kinclong sekali, kelihatan semuanya. Sangat kinclong. Seperti itu. Modelnya seperti ini. Di pangkal cukup rapat untuk mengunci, walaupun ini tidak ada dural. Ini duralnya sekuatnya, untuk kekuatannya ini tanduk, ini hitam, ini tanduk keras kan, tanduknya kayunya juga keras, tidak ada pin. Ini double spek untuk sembelih yang suka gaya tarik mantap. Terus untuk gaya dorong, kayak saya kemarin nyoba gaya dorong untuk membuka leher itu, saya bantu dengan tangan kiri, selanjutnya saya usahakan saya tekan ke bawah maksimal, saya tarik ke atas cukup satu kali ya, sudah gitu. Karena situasi dan kondisi semuanya itu kita nggak bisa, kita gampang ya mengoreksi seseorang, kita gampang sekali memberikan itu gini, ini gini, seperti itu kalau bab penyembelihan. Tapi ketika pada dasarnya ketika kita praktek sendiri, semuanya itu misalkan stand, situasi kondisi juga mendukung, terus lahan yang digunakan tadi itu sapi, leher sapi, semuanya menentukan gitu. Jadi misalkan lehernya sudah dongak seperti yang punya saya praktekkan, saya kemarin lakukan, saya kemarin alami, tapi lubangnya itu cukup kecil sekali dan itu cor-coran pinggirannya aspal, maka saya khawatirkan bila saya sendiri juga saya khawatirkan, maka saya kurang memberikan power di situ. Tapi kalau di lapangan lahannya tanah itu dari bawah sekali tarik ada yang menggenggam bisa, dari atas sekali dorong bisa, semuanya memungkinkan. Jadi kalau terus masuk juga sapi, penanganan sapi. Ini kalau penanganan sapi kemarin juga gitu. Semua kita pasrahkan kepada Allah. Bila juga begitu. Ketajaman jangan kau sombongkan dengan ukuran. Pak Ustadz, yang golok itu, baja modern itu apakah bisa menyembelih 50 ekor sapi seperti itu? Ada pertanyaan-pertanyaan yang menceletuk seperti itu. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya kita untuk mengetes ketajaman sudah ada standarnya, tapi di lapangan kita serahkan kepada Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Kemarin 2 ekor sapi yang ada di saya itu jenis sapi banteng. Jam 6 pagi kita disuruh ngumpul jam 6, saya sudah datang dengan beberapa perabot saya tentunya. Terus datang lagi jagal tahunan yang beliau yang sudah pengalaman otodidak maksudnya, itu ngomong sama saya, Mas, ini sapi liar ini, sapi banteng gini-gini, wah ini harus gini-gini. Saya diam, saya senyumin, saya kasih senyum. Semuanya milik Allah, binatang seliar apapun, kalau Allah berkehendak jinak di hadapan kita, ya maka dia akan jinak. Jadi jangan tinggalkan doa. Malam takbiran istri saya bersedekah, ya tidak banyak, sedekah itu kan banyak ikhlas bagus ya kan, sedikit ikhlas lebih bagus daripada banyak tidak ikhlas. Nah, banyak dalam kata tanda kutip banyak itu kan tergantung kemampuan seseorang. Kalau kemampuannya cukup 50.000 itu sudah dirasa banyak, maka ya itu yang dinamakan banyak dan ikhlas. Istri saya bersedekah ini ditujukan untuk saya ketika hari H nanti tidak ada sesuatu apapun. Disambung dengan doa saya yang saya berdoa, ya Allah mudahkanlah, berilah gampang seluruh penanganan hewan kurban yang saya tangani. Seperti itu. Alhamdulillah ditanganinya yang sapi banteng ini sangat jinak, sangat mudah sekali, tidak ada masalah sama sekali, prosesnya juga gampang.
cuman saya masih kurang puas memang karena standnya di aspal, dan itu harusnya saya pengennya itu posisinya dongaknya itu kedua tanduk bandeng tadi itu nancap ke aspal, artinya menempel di aspal dua-duanya biar ditekan moncongnya mudah untuk disegrek gaya dorong seperti tahun lalu, bukan yang kemarin, tahun ini. Nah, pengen saya, tapi banyak yang narik sana sini, ya kan, akhirnya saya harus ini nggak bisa, ini gaya dorong harus tarik. Itu yang pertama saya pakai tarik 30 cm, dan sapi yang kedua saya cuma pakai yang D2 itu pisau ukuran 23 ya, itu baru gitu. Nah, jadi intinya pertama jangan menyombongkan ketajaman, kedua jangan menyombongkan tim yang solid, tim yang ini harus gini, jangan. Itu semua hanya lantaran Allah lah tempat kita memohon. Jadi minta diberi kemudahan, minta diberi, ini bisa jadi tumpul kalau Allah berkehendak. Ketika misalkan ini mampu saya umpamanya, saya sombongkan ini mampu 20-30 ekor sapi tanpa asah umpamanya, tapi ketika Allah berkehendak dipegang oleh empu atau tuan yang baru, wah ini saya beli mahal umpamanya, seret kena tulang baru 2 ekor sapi udah tumpul, bisa jadi gitu, seperti itu. Jadi sampai di sini saya harap para netizen bisa lebih dewasa lagi dalam mensikapinya. Nanti ya, mohon maaf sekali tidak ada unsur apapun, tidak ada menyindir menyinggung siapapun, saya tidak ada. Gitu. Intinya saya memberikan apa ya, bukan untuk niat menggurui intinya. Tapi semuanya kita ini media, alat kita, alat bantu kita. Pakai pisau atau golok manapun, merek apapun, jangan tinggalkan doa, gitu ya. Kita coba tes ketajamannya. Ini 30 cm double spek, punggung bilahnya sangat tebal, jadi bisa dorong, bisa tarik. Terus modelnya dari ujung ke pangkal, dari pangkal ke ujung ini polosan, jadi paling mudah untuk buat ngasah, polosan, sangat kinclong kayak kaca. Orang kalau nggak tahu dikiranya ini stainless baja. Ini bajanya baja Bohler K340i, I-nya itu Isodur, seperti itu. Kita coba pelan dulu di pangkal. Di pangkal kurang greges, di pangkal paling pangkal kurang greges. Tengah halus, lumayan halus. Ujung mulai mendekati ujung sekali, sangat halus. Dan mencoba atau mengetes bilah itu cukup dengan kertas, dengan plastik, dengan tisu itu cukup. Tidak perlu kita pakai cara tradisional dengan jari-jari kita. Karena apa? Ini jari tangan, apalagi yang suka berkeringat tangannya, banyak keringat, ada kan seseorang yang banyak keringat, itu jari-jarinya itu kan, keringat itu kan mengandung asam, jadi nanti menempel bekas sidik jari kita. Cara manual, cara tradisional dulu kan gitu, dicobanya pakai jari. Nah ini di ujung-ujung bilah kita ini nanti sidik jari itu akan menjadikan korosi, karena ini keringat mengandung asam, itu nanti jadi karatan nantinya. Kita lihat di ujung jantungnya dibuat tumpul ya. Seperti ini. Oke. Di pangkal mungkin yang kurang halus, tengah halus sekali, sudah halus hasilnya. Kita coba naikkan, ada kemarin dibuat mainan anak-anak, plastik merek Petromak. Oke. Set. Kita asal-asalan, kalau memang tajam dia bisa mampu mengatasinya. Oke. Set. Sangat tajam. Terus kita tingkatkan di, saya kemarin ada merek tomat.
mana ya? Nah ini merek tomat guys. Saya minta ke teman-teman merek tomat, kita coba. Set. Nah. Ulet kalau merek cap tomat itu. Set. Kalau ngetesnya gemes ya. Kalau goloknya tajam banget ya, halus hasilnya. Set. Ulet sekali. Set. Sangat ulet. Kalau teksturnya Petromax kan dia agak keras, jadi mudah. Tuh, langsung tertebas, tersayat. Tapi kalau merek tomat ulet sekali. Ada lagi nih merek terbaru, merek Sari, lebih ulet lagi. Set. Sulit. Kalau cepat dan bagian tengah yang tajam sekali tadi bisa hasilnya. Oke, seperti ini halus. Jadi meskipun kita diselus apapun, orang bilang wah nggak tajam, waduh gini, sampai diselis tisu pun ada orang yang mencibir. Wah, orang belum tentu tajam di leher sapi umpamanya. Nah itu orang pinter aja mencibir. Ini sudah selis tisu ya ketajamannya, diselis tisu. Jadi tisu sudah sangat mumpuni. Kalau di kertas HVS dia sangat halus. Kita main-mainkan di sini. Nah, sangat halus. Nah, seperti itu mungkin penyampaian saya tentang kalau sembelih 30 cm full kali asem. Insya Allah antara kali asem atau ingas merahnya ini nanti akan saya tulis untuk validnya ini. Tapi kemarin informasinya ini kali asem. Seperti itu. Bajanya baja Bohler K340i. Silakan bagi yang berminat silakan bisa menghubungi nomor WA di deskripsi. Menghubungi Facebook silakan, Instagram silakan. Mau cek-cek foto-foto di Instagram saya silakan. Dan mohon maaf bila mana ada kata-kata atau ucapan saya yang menyinggung, menyindir, tidak ada niat sama sekali saya menyinggung atau menyindir siapapun kepada siapapun lah, tidak ada. Kita jalin persaudaraan melalui golok kita ini. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.